Hai guys, kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai beberapa mahasiswa mengenai penggunaan AI di lingkungan kampus. Stay tune ya. Dadah, bye. Jadi di sini aku udah sama salah satu mahasiswa Fakultas Hukum yang sangat berprestasi. Jadi dengan kakak siapa? Nama aku Shalom Gabriela Immanuel, aku angkatan 2023. Saya Fatma Zahra dari jurusan Fakultas Ekonomi Bisnis. Kenalkan, nama saya Iqmar Riza, saya dari Fakultas Psikolog. Kakak Sheral Farizi. Dari fakultas mana nih? Fakultas Sains dan Teknologi. Angkatan 23. Perkenalkan, nama saya Adi dari Prodi Teknik Informatika. Saya dari angkatan 24. Perkenalkan, nama saya Bislana Maura, biasanya dipanggil Maura. Dari fakultas apa? Fakultas Keperawatan. Angkatan 2023. Gimana pandangan kakak terhadap penggunaan AI dalam proses penyelesaian penugasan mahasiswa? Menurut aku penggunaan AI itu sebenarnya fine-fine aja ya, karena AI itu kan sebenarnya ada untuk membantu kita, tapi jangan sampai kemudian kita yang menggunakannya secara nggak bijaksana, kayak kita malah jadiin AI itu sebagai orang yang ngerjain tugas kita sepenuhnya, padahal harusnya nggak kayak gitu. Anggap aja AI itu kayak Google untuk bantu kita dalam penugasan gitu aja sih. Saya sebagai mahasiswa nih sangat terbantu dengan adanya AI itu sendiri, karena dengan adanya AI itu bisa membuka wawasan mahasiswa jadi lebih luas. Terlebih lagi kalau misalnya nih pertanyaannya tuh terbilang sulit yang untuk dipahami mahasiswa, sehingga dengan adanya AI memudahkan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas tersebut. Menggunakan AI itu mungkin bisa mempercepat penugasan mahasiswa, juga mempersingkat lah. Mungkin yang dulunya tuh harus lama kan, kayak kita baca buku harus ngeringkas lagi segala macam. Dengan adanya AI itu bisa mempercepat lah dalam pengerjaan tugas. Sisi negatifnya itu ya mahasiswa cenderung dibilang tuh kebiasaan lah menggunakan AI itu loh. Jadi nggak ada suatu kayak mungkin berpikiran untuk kayak ringkasan segala rangkuman kan biasa tuh langsung digunakan AI gitu loh. Jadi nggak ada kayak ada kajian ilmiah sendiri, kayak mungkin literasi juga makin berkurang gitu loh dengan adanya AI itu sih. Menurut saya itu pakai AI bagus ya kalau untuk bertukar pikiran. Soalnya itu AI itu sebagai alat saja. Kita yang menentukan mau pilihan, mau menggunakannya bagaimana. Terus itu bagusnya AI itu sebagai partner gitu. Dari saya, AI itu membantu banget nih buat mahasiswa. Biar mahasiswa itu makin berkembang dalam dari materi yang diajarkan oleh dosen. Jadi untuk berkembangnya di AI-nya, mencari tahu yang belum jelas nih dari dosennya. Jadi dijelaskan lagi oleh AI-nya biar lebih paham atas materi yang diajarkan oleh dosen. Menurut saya pandangan terhadap penyelesaian tugas dengan AI itu sangat positif ya, tapi diimbangi juga dengan prinsip. Itu sih. Pertanyaan kedua kak, apabila dalam suatu tugas dosen meminta mahasiswa untuk menyertakan bukti penggunaan AI seperti tangkapan layar atau hasil AI, gimana pandangan kakak tentang kebijakan tersebut?
Menurut aku itu suatu kebijakan yang cukup bagus. Kenapa? Karena di situ kan kita juga dilatih untuk jadi lebih jujur sejauh mana kita menggunakan AI. Karena sepengalamanku sendiri, aku udah banyak banget nemuin orang-orang yang dia pakai AI bener-bener kayak semuanya pure dikerjain sama AI. Jadi menurutku itu salah satu kebijakan yang bijaksana sih, karena kita juga akhirnya dilatih untuk jujur dan kita akhirnya bisa ngekontrol diri kita juga supaya kita menggunakan AI ya seperlunya aja, jadi nggak menggunakannya kayak berlebihan gitu. Di UNSI sendiri, dosen itu justru menyuruh mahasiswa itu untuk mengirimkan bukti bahwa mahasiswa tersebut tidak menggunakan AI, atau biasa kita cek lewat cek AI di Google. Nah, di situ tertampil berapa persen mahasiswa itu menggunakan AI. Jika lebih dari 5%, dosen tersebut tidak menerimanya. Apakah disertai dengan screenshot atau beberapa bukti bahwa kakak itu menggunakan AI? Biasanya dari fakultas-fakultas itu kan, termasuk fakultas kami itu menggunakan bukti penggunaan AI. Ya, benar adanya disuruh mengirimkan bukti screenshot, tapi di dalam UNSI ini malah disuruh untuk tidak menggunakannya. Pendapat saya mungkin itu terlepas balik lagi ke peraturan dosen masing-masing ya. Mungkin ada sisi baiknya karena dosen juga butuh seperti kayak kredibilitas mahasiswa tuh memang bener nggak sih, memang apa ya dibilang potensi dia gitu loh, maksudnya kemampuan dia memang mengerjakan tugas tuh memang hasil dia sendiri gitu loh, tanpa bantuan AI kan. Dan juga ketika memang mahasiswa ini ketahuan memakai AI juga, itu kan menjadi penilaian juga lah tersendiri, dan juga itu mungkin juga dari jadi PR dosen juga sih menurutnya. Menurut saya itu kurang bijak ya, karena AI itu sebagai tool saja, kita harus ngecek kembali respon dari AI itu. Jadi alangkah baiknya kalau kita hanya buat ngetes pemahaman saja. Untuk kebijakan itu mungkin dosen ingin tahu prompt yang dibuat untuk yang digunakan AI itu AI apa, dan prompt yang diketik tuh apa, biar mungkin dosennya juga ingin tahu tuh gimana cara mahasiswa itu memahami materi yang diajarkan oleh dosen itu. Menurut saya kebijakan itu bersifat transparan ya, yang dimana emang diperlukan pada saat ini. Pertanyaan ketiga, apa harapan kakak terhadap penerapan dan pengawasan penggunaan AI dalam dunia pendidikan, khususnya agar tetap mendukung kejujuran akademik dan pengembangan kemampuan kritis mahasiswa? Aku pikir kayaknya untuk di Fakultas Hukum sendiri kayaknya harus ada SOP deh untuk penggunaan AI sendiri itu seperti apa, supaya ya itu tadi nggak ada orang-orang di Fakultas Hukum kita terutama yang pakai AI secara sembrono, karena ya secara de facto yang aku lihat banyak banget yang udah pakai AI itu secara sembarangan. Jadi bagus ada SOP-nya, dan kalau perlu setahu aku ya kayak di UB itu kalau misalnya mereka pakai AI dalam pembuatan suatu paper, itu tuh nanti ada tulisannya kayak di papernya kayak this paper dibantu sama AI gitu, pembuatannya dibantu sama AI kayak gitu. Menurutku itu perlu supaya ya ada kejujuran juga dalam pengerjaan tugas-tugas mahasiswa. Nah, jadi saya sangat berharap bahwa pendidikan kedepannya itu akan terus berkembang berjalan seiringan dengan teknologi, yaitu dengan adanya AI tersebut. Tetapi harus dikritisi lagi dengan penggunaan yang bijaksana dan kejujuran terhadap mahasiswa itu sendiri, bahwa tulisan tersebut bukan 100% AI. Seperti itu. Pendapat saya itu lebih bagus sih sebenarnya, karena kan iya, karena itu juga ngepersingkat ini juga sih penugasan dosen juga kan, dan juga nggak ada istilahnya mungkin kalau kasusnya tuh mungkin ada dosen yang anak mahasiswa gitu kan, jadi lebih fair aja sih menurut saya, boleh sih, bagus. Jadi harapan kedepannya itu gunain AI itu sebagai partner gitu, jangan untuk joki tugas, karena proses itu lebih penting daripada hasilnya. Untuk di kalangan Gen Z sekarang menggunakan AI itu sangat baik agar generasi sekarang tuh makin berkembang, karena kan zamannya sekarang tuh AI, serba AI gitu.
Harapan saya itu terciptanya ekosistem pendidikan yang adaptif, yang positif untuk kedepannya. Nah, satu nih Kak, pesan untuk teman-teman di luar sana yang suka pakai AI dalam pengerjaan tugas. Pakai secara bijaksana ya teman-teman, jangan pakai sembarangan. Sampai saat ini. Tapi itu balik lagi ke pemikiran kita masing-masing. Kita mau jadiin AI itu sebagai pengganti belajar atau pendamping kita belajar. Pesan saya ya gunakan AI dengan bijak aja. Lebih bijak aja dari penggunaan AI. Untuk penjelasan apa kita harus juga pahamin, jangan asal main salin untuk tugas yang diberikan oleh dosen gitu. Paham dan mengetahui lebih dalam isi materi yang harusnya kita kuasai itu sih. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama.